Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, saya ingin mengecek kehadiran Anda sekalian. Semuanya berjumlah berapa nih? 30 siswa. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil ya. Delita, Mutiara Arum, Tiara Renata, Yeti Alfiah. Alhamdulillah. Walaupun ada yang tidak hadir, mudah-mudahan cepat disembuhkan apabila beliau sakit. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya masih ingat enggak minggu kemarin sebelum pertemuan ini adalah bab kedua, yaitu tentang jujur. Kesimpulannya bahwa orang jujur adalah akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita akan ke surganya Allah. Oke, anak-anakku yang berbahagia, siapkan buku, pensil Anda, kemudian modul LKPD Anda, dan sekaligus HP disambungkan ke internet atau wifi yang tersedia. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah. Tujuannya supaya setiap siswa dan kita semua bisa mempraktekkan cara menyelenggarakan jenazah, terutama pada kesempatan hari ini tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Itu adalah tujuannya. Antaranya adalah siswa bisa atau kita semua bisa mempraktekkan tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah. Maka nanti sebelum saya akan melanjutkan materi saya, nanti akan saya berikan sebuah gambar. Jadi ini ada gambar. Tolong ada di antara Anda atau anak sekalian yang menanggapi tentang apa gambar ini tersebut. Silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Halaluya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mengamati dari gambar tersebut. Yang saya amati dari gambar tersebut ialah penyebab kematian bisa terjadi karena hal apa saja. Salah satunya termasuk dalam gambar tersebut, yaitu gempa bumi. Karena kematian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kita sebagai seorang manusia tidak akan tahu nasab kematian kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya amati dari gambar tersebut. Terima kasih. Buat apa, Sob? Intinya bahwa gambar ini menunjukkan bahwa gempa bumi adalah sebagian sebab dari kita akan diambil oleh atau kita dalam keadaan akan
akan meninggal dulu. Dari gambar tersebut silakan kalau ada pertanyaan. Dari kelompok berapa? Silakan. Kelompok berapa tuh? 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dewa, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Di dalam bencana alam termasuk gempa bumi, kadang orang yang meninggal dunia ditemukannya sebagian anggota tubuhnya seperti kaki, tangan, dan kepala. Pertanyaannya adalah, apakah anggota tubuh tersebut langsung dikebumikan atau ada kewajiban untuk dimandikan? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan materi, ada yang menanggapi menjawab dari kelompok 4, silakan. Silakan diri. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Menurut kami dan berbagai sumber bahwa setiap jenazah orang muslim wajib dimandikan walaupun hanya sebagian anggota tubuh. Yang ditemukan karena hal tersebut termasuk ketentuan dalam memandikan jenazah. Terima kasih. Jadi di situ ada 4 kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama adalah memandikan, kedua mengkafani, mensolati dan menguburkan. Saya akan membahas tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Tugas kita sebagai seorang muslim memandikan jenazah. Maka di situ ada hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh segolongan kelompok kecil, maka kewajiban bagi mereka yang orang yang ada di sekitarnya akan gugur. Itu kewajiban kita menyelamatkan jenazah, yaitu diantaranya memandikan jenazah, mensolatkan, mengkafani dan menguburkan atau menanam jenazah tersebut. Maka kesempatan hari ini apa yang harus kita lakukan pada waktu kita akan memandikan jenazah. Jadi ingat ada sesuatu yang harus kita sediakan sebelum kita memandikan jenazah. Di antaranya di situ ada tempat kita memandikan jenazah, ada air yang mengalir, kemudian ada sabun, ada sampo, ada cotton bud, anduk yang gunanya masing-masing mempunyai peran aktif untuk membersihkan seluruh kotoran baik yang di luar maupun yang di dalam tubuh si mayat. Selanjutnya ada syarat-syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Kemudian di situ ada Islam. Jadi di situ ada Islam. Artinya bahwa kita sebagai seorang Islam wajib memandikan orang Islam. Artinya apa? Orang kalau non-Islam atau orang kafir ataupun siapapun mereka tidak berhak untuk memandikan jenazahnya seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Orang gila tidak boleh memandikan orang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Artinya mereka mempunyai sifat yang bisa dipercaya terhadap amanah yang diberikan kepada beliau. Kemudian yang keempat adalah alim. Artinya orang tersebut mempunyai ilmu. Tidak sembarangan orang memandikan jenazah tanpa ada ilmu. Jadi mereka harus mempunyai ilmunya tentang cara memandikan jenazah. Kemudian yang terakhir adalah merahasiakan. Orang yang memandikan jenazah harus bisa merahasiakan keadaan kondisi si mayat yang mereka atau yang beliau mandikan pada waktu memandikan jenazah. Kemudian ada syarat tempat untuk memandikan jenazah. Yang kedua adalah tertutup atap dan dindingnya. Tidak boleh ditempatkan di tempat yang terbuka. Kemudian yang ketiga adalah tidak terdapat patung. Tidak boleh. Patung buat. Maka itu tidak boleh kita mandikan dalam keadaan seperti itu. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Maka di situ mayatnya diletakkan di tempat yang tinggi. Maka syariatnya adalah kepala harus lebih tinggi dari kaki. Maka pada waktu sebelum dimandikan, pakaian mayat harus diganti. Jadi mayat harus diganti dengan kain
basahan sebagai alat untuk supaya mudah untuk membasuh kotoran yang ada di dalam tubuh si mayat. Kemudian didudukkan setelah terlentang dengan posisi terlentang, kemudian dibaringkan, kemudian punggungnya dipijat, kemudian dari atas ke bawah dipijat dengan tangan kiri si pencuci supaya kotoran bisa bersih. Maka seluruh anggota tubuh mulai dari tangan, kemudian mulut, gigi dan lubang hidung dibersihkan. Kemudian yang terakhir adalah jenazah diwudukan. Kalau sudah bersih, dimandikan, kemudian diwudukan seperti kita menjalankan wudu pada waktu kita mengerjakan sholat. Kemudian dibuat dibasuh dengan air yang dicampur dengan cider, itu kain air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian apabila kurang bersih, kemudian disisir rambutnya si mayat tersebut. Apabila suatu saat rambut tersebut gugur, maka guguran rambut tersebut harus dikumpulkan kembali, dimasukkan atau ditaruh di dekat kepala si mayat nanti pada waktu kita sebelum mengkafani jenazah. Yang terakhir ketentuannya, apabila setelah dibersihkan masih ada mengeluarkan najis, baik itu dari lubang atas, lubang depan, lubang belakang, lubang bawah umpamanya, maka najis tersebut wajib dibersihkan kembali. Apa-apa yang harus kita sediakan pada waktu kita mengkafani jenazah, maka kain kafan tentunya menjadi prioritas pertama. Kalau tidak disediakan kain kafan, maka dia akan telanjang. Maka kapas, kemudian minyak wangi untuk sebagai penambah kewangian yang kita oleskan di dalam kain kafan tersebut pada waktu kita akan mengkafani jenazah. Yang pertama adalah mengkafani jenazah, kainnya harus kain yang bagus, bukan kain yang jelek. Kain kafan yang dipakai harus berwarna putih. Kemudian kainnya diolesi dengan minyak wangi. Kemudian ada tata cara kita memberikan jenazah, mengkafani jenazah, diantaranya panjang dan lebar. Kain kafan harus disesuaikan dengan lebar dan panjang tubuh si mayat. Kemudian selanjutnya harus ada lipatan kain sebagai pelonggar apabila kita nanti mengkafaninya. Pas pada waktu kita memberikan tali kafan di ujung kepala dan ujung kaki, dilebihkan 40 cm untuk di atas kepala dan 20 cm di bawah kaki. Maka yang terakhir adalah ikatan yang kuat dari semua tali kafan, maka itu akan menjadi penyebab kita akan bisa mengkafani dengan benar-benar tertutup dari seluruh anggota badan sebelum mayat tersebut. Demikianlah penjelasan Bapak tentang tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaan. Saya buka 3 pertanyaan yang akan kita bahas nanti pada waktu kita mengadakan diskusi. Silakan. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil penelitian perwakilan dari kelompok 3. Dalam beberapa bulan terakhir adalah masa pandemi. Di setiap jenazah yang berada di rumah sakit sudah dimandikan dan dimasukkan ke dalam peti. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah atau sahkah mayat yang dimandikan sesuai dengan peraturan COVID-19 tersebut? Terima kasih. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua silakan. Kelompok 5. Kelompok mana? Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, silakan. Bapak izin bertanya, di dalam mengkafani jenazah sesuai dengan COVID-19, jenazah kan sudah dikafani terus dibungkusi plastik dengan tujuan agar virusnya tidak menular kepada orang lain. Jadi bagaimana hukumnya dalam mengkafani jenazah tersebut? Berarti terakhir, pertanyaan kedua, ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya. Di dalam memandikan jenazah seorang mayat haruslah ditempatkan di tempat yang tertutup dan tidak diketahui oleh banyak orang. Pertanyaannya, bolehkah jika kita memandikan jenazah tersebut di tempat umum dan dilihat oleh banyak orang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Pegila. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat kelompok kami, jenazah yang dimandikan dengan ketentuan COVID-19 itu hukumnya sah, walaupun dimandikan di tempat tertentu, karena demi menjaga keamanan kita dari virus yang menjangkit pada masa itu. Dan memang di dalam peraturan COVID-19 yang wajib memandikan jenazah yang terkena COVID-19 adalah orang-orang yang memiliki ketentuan atau yang sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip kami dari kelompok 3 menyanggah dari jawaban kelompok 1. Tapi menurut syariat Islam bahwasanya boleh memandikan jenazah kembali untuk meyakinkan tentang kesuciannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab sanggahan dari kelompok 3. Sesuai artikel yang saya dapat dari sumber, semua tata cara memandikan jenazah yang telah diatur oleh pemerintah yang berkenaan dengan COVID-19 sesuai dengan ketentuan dan istihad para ulama, sehingga kita harus yakin atas keputusan pemerintah. Oke. Ya. Makasih. Kita kemudian jawaban pertanyaan kedua yang silakan. Jawaban kelompok mana nih? Silakan. Yang pertanyaan kelompok kedua. Kelompok kedua. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardania dari kelompok 5 yang bertanya. Mengenai mayat yang terkena COVID-19, kemudian dikafani dengan kain yang telah disediakan, kemudian dilapisi dengan plastik, maka menurut kelompok kami diperoleh alias dibolehkan alias mubah, dengan alasan supaya sekali lagi virus yang pada mayat tidak terjangkit kepada orang lain demi menjaga keselamatan dan kebersihan, sehingga mayat tersebut tidak menularkan virus tersebut dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Oke. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan kedua tadi ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Triani, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Menurut kelompok kami, diperbolehkan walaupun tempat umum, tetapi dengan ketentuan supaya diberi dinding dan atap supaya tidak diketahui oleh orang banyak. Dan air si mayat hendaknya kalau bisa ditempatkan pada lubang tertentu demi untuk menjaga kerahasiaan mayat. Terima kasih. Mungkin ada disangka? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 ini adalah jawaban dari kelompok 2. Kalau dimandikan di tempat umum, sementara ada tempat yang tertutup, tapi milik orang lain, bagaimana solusinya? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi,
dari kelompok kalian, selama tempat ini diperbolehkan, maka boleh dipindahkan. Walaupun sebenarnya hukumnya makruh untuk dilakukan selama tempat itu tertutup dan bisa menjaga kerahasiaan si mayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semua. Anak-anak sekalian, itu adalah di antara 3 pertanyaan dan 3 jawaban yang insya Allah akan berguna bagi untuk kita semuanya. Silakan nanti sekarang Anda buka HP-nya masing-masing. Saya sudah meng-share di grup kelas Anda tentang Google Form, yaitu tentang pertanyaan yang berkaitan dengan cara memandikan dan cara mengkafani jenazah. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk menjawab soal yang ada di buku form tersebut. Silakan. 3 pertanyaan dari teman-teman Anda. Sekarang saya beri waktu 10 menit. Anda buka sumber informasinya di internet, sudah ada bawa di HP masing-masing. Silakan, nanti saya beri waktu 10 menit baru kita jawab sebagai presentasi dari pertanyaan dan jawaban dari dan sanggahan dari kelompok lain. Silakan, saya beri waktu 10 menit. Alhamdulillah Anda sudah menjawab, dan alhamdulillah walaupun ada salah satu di antara kalian yang mengerjakan agak kurang bagus, tapi nilainya sudah tersampaikan. Nah, terima kasih. Kita aplaus semuanya. Anak-anak sekalian, sebelum saya memberikan tugas pertanyaan untuk pertemuan berikutnya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama dari belajar kita tentang cara memandikan dan mengkafani, bahwa yang pertama yang dapat kita simpulkan, satu, bahwa setiap mayat baik muslim atau muslimat maka wajib seluruhnya dimandikan kecuali mereka yang dalam keadaan mati, dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, dalam mengkafani jenazah sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, bahwa Rasulullah adalah pernah dikafani oleh para sahabat yaitu dengan 3 helai. Artinya bahwa seluruh mayat minimal 1 lembar adalah untuk meliputi atau menutupi seluruh tubuh si mayat. Walaupun di situ ada keutamaan apabila mayatnya laki-laki, maka dia diberi atau dilapisi dengan 3 helai, dan apabila mereka ataupun mayat tersebut perempuan, maka dia dilapisi dengan 5 lembar atau 5 helai. Kemudian yang ketiga, semua apa yang dikafani dan orang yang mengkafani harus mempunyai ilmu yang cukup, jangan sampai terjadi sebuah pengkafanan tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian sebagai tugas pertanyaan, silakan nanti kita pertemuan berikutnya Anda mempelajari dan kita akan mempraktekkan setiap individu, yaitu melaksanakan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Maka cari artikel yang ada di manapun Anda temukan, kemudian Anda bahas artikel tersebut, kemudian nanti kita akan bahas pada waktu pertemuan berikutnya. Demikianlah pada kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang berbeda. Dan akhirnya saya tutup dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
kita